Pemirsa, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Susanto Jaya berikut ini. Pak, kita lanjutin lagi perbincangan kita. Ya, Pak, apa sih karakter yang dibutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin sebuah perusahaan besar seperti yang Bapak pimpin saat ini? Mungkin karakter bagaimana saya memimpin. Kalau karakter yang harus kadang-kadang itu bukan suatu eksak lah gitu. Jadi karakter saya begini. Mungkin nggak terlalu sulit, sederhana. Pertama, karena saya pernah berkarir di perusahaan Jepang, saya mengambil satu sikap selalu menghormati pemimpin senior sebelum kita. Jadi baik buruknya, baiknya kita teruskan, buruknya kita simpan. Jadi saya selalu senantiasa menghormati dan kalau bisa berkonsultasi. Yang kedua, senantiasa saya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, kira-kira itu lebih satu karakter yang saya upayakan untuk selalu tercapai. Tidak mudah. Yang ketiga, mungkin saya termasuk orang yang senantiasa belajar. Jadi mungkin ada hal-hal baru atau ada kegiatan baru atau aktivitas baru maupun suatu perkembangan tren baru yang saya coba pelajari. Belum tentu saya pelajari dengan detail, tetapi saya senantiasa untuk belajar. Keempat, katakanlah memimpin suatu perusahaan besar, banyak karyawan yang punya banyak agenda pribadi masing-masing. Cobalah kemudian banyak juga karyawan katakanlah dalam tren masa sekarang ini sibuk, stres gitu. Kemudian kadang-kadang patah semangat. Tugas saya, selain tugas saya memotivasi mereka, saya senantiasa menanamkan suatu konsep inovasi. Apa yang disebut dengan inovasi? Inovasi itu adalah finding better ways to address new challenges. Jadi selalu berupaya mencari cara-cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan baru ke depan. Jadi bukan tantangan yang sudah lewat, tapi tantangan ke depan, cari lebih baik. Jadi gampang aja mungkin saya minta kepada setiap karyawan. Kita kan dalam performance evaluation kita ada 100% bobotnya, ada sekian persen untuk mencapai target sales, ada yang mencapai target instalasi, ada yang kualitas kepribadian, kualitas kompetensi, knowledge. Nah, salah satunya ada 15% kita tempatkan adalah inovasi. Nah, kita minta karyawan apa saja tantangan baru yang mereka hadapi di pekerjaan sehari-hari yang tidak terlalu sulit, cara yang lebih baik menghadapinya itulah harus diusulkan. Nah, itu dinilai bobotnya 15%, sehingga mereka mau ngomong semua terpanggil. Tapi kadang-kadang namanya karyawan hanya memenuhi formalitas saja. Nah, saya inginkan mungkin lebih berkualitas. Kira-kira saya anggap. Nah, pertanyaan mereka suka bertanya, Pak, bagaimana sih cara berinovasi? Jangan mikir yang sulit-sulit, saya bilang. Kalau supaya bisa berinovasi, kamu kenali yang namanya musuh inovasi. Nah, musuh inovasi cuma ada 3, yaitu ada sikap yang namanya tidak bisa, atau ada yang kedua sikap tidak mungkin, dan ketiga sikap yang namanya sudah tahu. Nah, contohnya yang tidak mungkin. Pertanyaan saya, Lisa, hari ini kita bisa pakai tablet. Dahulu kan mesin tik. Nah, berarti dahulu kan tidak mungkin, kan? Sekarang mungkin. Nah, yang namanya tidak bisa, seolah-olah kalau kita misalkan lari 100 meter sprint 12 detik, ternyata rekor-rekor baru selalu dipecahkan. Nah, berarti bisa kan? Dan ketiga lagi, banyak hal, sudahlah Pak, saya bekerja ini sudah enak, saya nggak usah pikir pusing-pusing, saya nggak mau belajar yang lain-lain baru. Nah, itu kurang inovatif. Saya memotivasi mereka supaya inovatif. Saya anggap inovasi itu harus ada di dalam insan setiap Metro Data, karena kita perusahaan ICT yang menjadi trendsetter di dunia. Nah, Indonesia Metro Data yang menjadi trendsetter. Nah, itu saya kira sikap kepemimpinan yang saya bawakan. Waduh, luar biasa sekali loh Pak Susanto. Terima kasih, Lisa. Pak, kita akan lanjutin setelah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Susanto Jaya setelah break yang satu ini.